Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Shepard yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ray yang merupakan pria yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jadi sekarang dia diasuh oleh seorang wanita bernama Sherry yang memiliki satu anak perempuan bernama Kim. Walaupun Sherry merupakan seorang janda yang telah ditinggal oleh suaminya dulu, dia pun sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan Kim dan juga Ray. Sherry pun langsung menjemput Ray dan membawa Ray menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah, Sherry dan Kim mulai mengajak Ray untuk makan sore bersama. Your mom. Kemudian Sherry pun mendaftarkan Ray di sekolah yang sama dengan Kim, yaitu di SMA Olympic agar Ray mendapatkan pendidikannya lebih baik. Esok harinya di sekolah, Kim langsung memperkenalkan Ray di depan teman-temannya, yaitu Eric yang merupakan pacarnya, Vic, dan yang terakhir ada Zoe. Di hari pertama sekolah dan bertemu dengan teman-teman Kim, terlihat di sini Ray hanya merupakan seseorang yang pendiam dan tidak pandai dalam bergaul. You guys look nothing alike. Setelah pulang sekolah, Ray mengintip pembicaraan Sherry dengan Kim, yang dimana Sherry menyuruh Kim untuk membantu Ray dalam mencari teman agar Ray bisa pandai dalam bergaul. Oleh karena itu, malamnya Kim mulai mengajak Ray untuk pergi bersama dengan Eric, Vic, dan juga Zoe menuju ke sebuah toko untuk membeli minuman keras. Ketika sampai di toko, Eric menyuruh Ray untuk mengalihkan perhatian dari penjaga kasir, dan rencananya Eric ini ingin mencuri beberapa minuman keras. Ketika masuk ke dalam toko itu, Eric pun berpapasan dengan seorang pria misterius bernama Shepard. Sayangnya, aksi pencurian yang dilakukan oleh Eric diciduk langsung oleh penjaga kasir. Karena telah terciduk dengan teganya, Eric, Vic, Kim, dan Zoe malah pergi meninggalkan Ray sendirian. Untungnya, Ray yang akan dihajar oleh penjaga kasir itu dapat diselamatkan oleh Shepard dengan cara membuat penjaga itu pingsan. Setelah pingsan, Shepard langsung mengambil rekaman penyimpanan CCTV agar tidak ada bukti-bukti kekerasan yang dilakukan Shepard pada penjaga kasir tersebut. Usut punya usut, ternyata Shepard ini dulunya merupakan seorang kriminal yang suka membunuh siapa saja. Setelah Shepard pergi dari toko, Ray pun melihat dompet Shepard yang tertinggal di kasir. Oleh sebab itu, Ray pun membawa dompet itu untuk sebentar waktu dan akan mengembalikan dompetnya ketika ada kesempatan. Setelah Ray keluar dari toko, tiba-tiba Kim muncul dan mengatakan bahwa dirinya tidak ikut pergi bersama dengan Eric, Vic, dan Zoe. Kim menjelaskan pada Ray bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan Ray sendirian. Kemudian Kim pun mengajak Ray pergi menuju rumah teman-temannya tersebut. Sesampai di sana, Vic dan Zoe terlihat sangat cemas pada Ray karena mereka telah meninggalkannya di toko. Tentu dengan perhatian yang didapat oleh Ray membuat Eric menjadi cemburu. Keesokan harinya, ketika Ray sampai di sekolah dan hendak pergi menuju kamar mandi, tiba-tiba ia dipukuli oleh Eric dikarenakan dirinya yang cemburu pada Ray. Eric pun dengan tega membuat Ray menjadi babak belur hanya karena masalah sepele. Selain perlakuan kasar itu, Eric juga mengejek Ray dengan menyebut Ray sebagai pria culun dan pengecut. Setelah pulang dari sekolah, Ray segera pergi menuju rumah Shepard untuk mengembalikan dompetnya yang tertinggal di toko kemarin. Setibanya di penginapan Shepard, Ray mulai menggedor-gedor pintu itu untuk mengembalikan dompet tersebut. Ketika Shepard melihat luka lebam di wajah dari Ray, Shepard pun menyuruh Ray untuk melawan orang yang telah membuat wajah Ray menjadi lebam. Ray pun memberitahu Shepard bahwa orang yang telah membuatnya babak belur adalah Eric yang pernah berpapasan langsung dengan Shepard. Ray pun menjelaskan kalau dirinya tidak pernah berteman dengan mereka. Mendengar perkataan itu membuat Shepard menjadi tertarik untuk membantu Ray dalam mengalahkan Eric. Shepard pun menyuruh Ray untuk datang kemari pada esok harinya. Keesokan harinya, Ray pun segera pergi ke rumah Shepard karena mereka telah melakukan janjian sebelumnya. Di penginapan itu, Shepard menyuruh Ray untuk membuka baju dan terlihat tubuh Ray penuh akan bekas luka dikarenakan Ray yang sering sekali mendapatkan perlakuan buruk. Begitu pula dengan Shepard yang juga mendapatkan perlakuan yang sama ketika Shepard usianya masih muda. Karena Shepard tidak ingin ditindas terus-menerus, akhirnya ia pun berani membunuh orang yang telah menindasnya dengan menikamnya menggunakan pisau. Aksi kriminal yang dilakukan oleh Shepard pun membuatnya pernah masuk ke dalam sel tahanan. Kemudian Shepard pun mengajak Ray untuk melakukan balas dendam terhadap Eric yang berani-beraninya menindas Ray. Pertama-tama, hal yang ingin dilakukan oleh Shepard adalah datang ke rumah Eric untuk mencabut beberapa mesin mobilnya, sehingga dengan begitu Eric akan terlambat masuk sekolah dan akan dihukum saat itu juga. Esok harinya, ketika Eric ingin pergi ke sekolah, Eric merasa sangat kebingungan karena mobilnya tidak bisa dihidupkan. Ketika mengecek bagian kap depan mobil, alangkah terkejutnya Eric setelah melihat beberapa mesinnya yang telah menghilang. Eric pun sangat yakin bahwa ini adalah ulah dari Ray. Oleh sebab itu, Eric segera pergi ke sekolah dengan jalan kaki dan hendak mencari Ray. Terjadilah perkelahian antara Eric dengan Ray, sampai akhirnya perkelahian mereka dihentikan oleh seorang guru bernama Donnie. Eric, stop it!
Sepulang sekolah, Eric bersama dengan Vic mulai mengajak Ray dan membawa Ray ke sebuah tempat yang sangat sepi. Di sanalah Ray langsung dihajar habis-habisan oleh Eric dan Vic sehingga Ray mengalami luka yang cukup parah. Akibat pelakuan tersebut, Kim pun menjadi tidak tega pada Ray yang sering sekali ditindas. Oleh sebab itu, Kim pun lebih memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Eric. Pada malam harinya, Ray secara diam-diam pergi ke penginapan Shepard dan mulai memberitahunya tentang pelakuan kasar Eric yang sudah kelewatan batas. Ray pun meminta bantuan Shepard untuk mengalahkan Eric dan juga Vic. Shepard mulai memberitahu beberapa cara agar Ray dapat mengalahkan Eric dan juga Vic. Yang pertama, Shepard menyuruh Ray untuk membawa pensil tajam dan menusukkan pensil itu mengarah ke leher Eric atau Vic. Yang kedua, Shepard menyuruh Ray untuk membawa pisau ke sekolah dan ketika ada kesempatan, Ray bisa membunuh Eric. Yang ketiga, Shepard menyuruh Ray untuk membunuh Eric saat jam pelajaran olahraga, di mana ketika Eric mandi, Ray dapat membunuh Eric dengan cara membenturkan kepalanya selama beberapa kali, seolah-olah Eric meninggal akibat kepleset bukan karena dibunuh. Ray pun merasa ragu untuk membunuh Eric karena dirinya sama sekali tidak pernah membunuh seseorang dan dia juga tidak pernah berpikir untuk membunuh seseorang. Setelah mengetahui saran itu, Ray pun segera kembali ke rumah. Slice of pizza? Keesokan harinya di sekolah, Ray pun mengeluarkan pensel tajam dan ingin membunuh Vic di tempat. Tapi Ray itu sendiri tidak memiliki keberanian dalam membunuh. Pada malam harinya, ketika Ray ingin tidur, tiba-tiba Shepard muncul tepat di hadapannya dan mengajak Ray untuk keluar rumah. Alangkah terkejutnya Ray setelah Shepard memperlihatkan bagasi belakang mobilnya yang ternyata berisi Eric yang sudah tidak sadarkan diri. Ternyata sebelumnya Shepard menyusup ke dalam rumah Eric dan langsung membuatnya pingsan. Kemudian Ray dan Shepard pergi ke tengah hutan dan berencana untuk mengubur Eric hidup-hidup. Tapi karena Ray sangat takut jika nanti tubuh Eric ditemukan, akhirnya Ray meminta Shepard untuk memutilasi tubuh Eric saja menjadi beberapa bagian. Setelah semuanya selesai, Ray kembali ke rumah dan ia merasa sangat menyesal karena telah membunuh Eric dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya. Pada suatu malam ketika Eric sedang merenung, tiba-tiba Kim datang ke kamarnya dan mulai mengajaknya mengobrol. Setelah sekian lama berbincang, Kim pun memutuskan untuk tidur di kamar Ray. Sebelum tidur, Kim mulai menanyakan dengan siapa Ray pergi kemarin malam. Ray pun berbohong dengan mengatakan bahwa dia merupakan teman barunya. Keesokan harinya, Ray yang baru berangkat ke sekolah tiba-tiba dibentak oleh Vic. Vic pun menyadari bahwa menghilangnya Eric selama beberapa hari ini merupakan ulah dari Ray yang ingin melakukan balas dendam. Vic pun bertanya terus-menerus pada Ray mengenai keberadaan dari Eric, tapi Ray itu sendiri tidak menjawab pertanyaan tersebut dan lebih memilih untuk diam. Di kelas, ketika Ray sedang menyapu, Donnie menanyakan apa yang telah terjadi pada Ray karena Donnie melihat Ray akhir-akhir ini sering sekali melamun. Beberapa kali Donnie bertanya tentang apa yang telah terjadi, namun Ray malah membentak Donnie. Donnie mencoba menenangkan Ray dan menyuruh Ray untuk bercerita pelan-pelan. Tapi Ray tidak bisa melakukan hal itu dan memutuskan untuk pergi dari sekolah. Ray segera masuk ke dalam mobil Shepard dan Shepard pun bertanya siapa yang Ray ajak bicara. Ray pun menjawab bahwa dia merupakan guru biologi. Setelah itu mereka berdua pergi dari sekolah tersebut. Di satu tempat saat Ray akan turun dari mobil, Shepard meminta Ray untuk memberikan apinya sebentar. Ketika Ray memberikan apinya pada Shepard, tiba-tiba Shepard pergi begitu saja dengan menggunakan mobil. Shepard pun berteriak bahwa dirinya akan membunuh Donnie dan juga keluarga Ray termasuk Kim dan Cherry agar Ray tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jika Ray tidak memiliki siapa-siapa, maka secara otomatis Ray akan memilih untuk tinggal bersama Shepard dan mereka berdua akan menjadi partner kriminal. Karena Ray tidak sejalan dengan pikiran Shepard, akhirnya Ray pun ingin menghentikan aksi yang akan Shepard lakukan. Pertama-tama Ray pergi ke rumah Donnie dengan menggunakan sepeda gayung yang ia dapatkan di pinggir jalan. Sesampai di rumah Donnie, sayangnya Ray terlambat dan Ray melihat Donnie yang sudah tewas bersimbah darah. Tak punya waktu lagi, Ray kemudian menelpon Kim dengan menggunakan HP Donnie, tapi sayangnya Kim tidak bisa dihubungi sama sekali. Tanpa berlama-lama lagi, Ray mencuri kunci mobil milik Donnie dan membawa mobil tersebut menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah, Ray melihat mobil Shepard yang telah berada di tempat itu. Dengan cepat, Ray masuk ke dalam rumah dan langsung menusuk Shepard menggunakan pisau, tepat mengarah ke punggung dari Shepard. Terjadilah aksi pertarungan antara Ray dengan Shepard. Impress me, kid. Dengan bersusah payah, Ray pun memenangkan pertarungan itu dan ketika ingin membunuh Shepard, tampaknya Ray tidak memiliki keberanian dalam membunuh. Akhirnya, ia tidak bisa membunuh Shepard dan membiarkan Shepard pergi begitu saja dari rumah tersebut. Setelah itu, Kim pun merasa sangat terkejut setelah melihat Ray yang sudah bersimbah darah dan cerita pun selesai.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.